Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul GTO, atau kita sebut saja Great Teacher Onizuka. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan kesibukan di ruang redaksi sebuah kantor media cetak koran saat akhir tahun sebelum libur Natal. Kemudian seorang wartawan wanita muda bernama Kaoru mencari informasi tentang pembunuhan berantai demi memenangkan lomba jurnalisme. Tapi ia hanya mendapatkan petunjuk sebuah dompet yang terjatuh dan di dalamnya berisi sebungkus kondom dengan tulisan. Bahkan hingga membuatnya pergi ke kota kecil yang pernah jaya 10 tahun lalu, yaitu Horobinai. Dulu kota Horobinai sangat ramai, bahkan memiliki taman hiburan yang disebut Tanah Kanada. Hingga akhirnya di tahun 1999, kota Horobinai menjadi sangat sepi, seperti kota mati. Taman hiburan Tanah Kanada bangkrut dan kota itu sekarang mengalami kemunduran, baik dari segi ekonomi maupun emosional. Bahkan anak-anak di sana sering mengancam bunuh diri, termasuk Michelle, siswa laki-laki, dengan membaringkan tubuh di rel kereta api. Tapi tiba-tiba ia bangun saat melihat seorang pria berkacamata yang mengendarai motor. Pria itu adalah Onizuka Eikichi, guru pengganti di sekolahnya. Di sekolah, Ayano Katsuragi, putri pemilik taman hiburan Tanah Kanada, juga menghebohkan satu sekolah karena ingin lompat dari atas gedung sekolah. Kemudian Onizuka naik ke atas gedung bersama Michelle, siswa laki-laki pemalu yang merasa tidak memiliki teman yang tadi berniat bunuh diri di rel kereta api. Aksi Onizuka dan Michelle berhasil membuat Ayano mengurungkan niatnya lompat dari atas gedung sekolah. Tapi malah Michelle dan Onizuka yang jatuh. Untungnya mereka berdua selamat dan baik-baik saja. Penampilan dan gayanya yang selengean membuat semua orang terkejut ketika mengetahui Onizuka adalah seorang guru pengganti di sekolah tersebut. Banyak guru yang menentang Onizuka menjadi seorang guru. Tapi ketika kepala sekolah mengatakan jika Onizuka mengajar anak kelas 2C, semua guru memberikan ucapan semoga berhasil. Saat baru saja masuk ke dalam kelas, tiba-tiba Ayano yang sedang memegang cutter terjatuh setelah memeluk seorang laki-laki. Onizuka kemudian membubarkan kelas dan membawa Ayano ke UKS. Ternyata ia sudah mengetahui jika Ayano sedang berpura-pura. Selanjutnya Ayano berusaha menjebak Onizuka, seolah Onizuka akan melakukan hal mesum kepadanya. Tapi sayangnya rencana Ayano gagal. Sepulang sekolah, Onizuka menahan Michelle yang sedang mengendarai sepeda, sampai-sampai Michelle terjatuh. Selanjutnya, Onizuka ikut ke rumah muridnya itu dan makan bersama dengan kedua orang tua Michelle. Malam pun tiba. Onizuka menemukan buku-buku bergambar wanita dewasa milik Michelle. Yang terakhir, Onizuka menemukan sepucuk surat cinta untuk Ayano Katsuragi. Keesokan harinya saat Onizuka sedang bersepeda dengan Michelle, tiba-tiba ada mobil yang menabraknya. Ternyata mobil itu ditumpangi Kaoru, seorang reporter perempuan yang sedang mencari informasi tentang pembunuhan berantai yang dikejarnya malam itu. Onizuka menghampiri wanita itu dan mendapati kondom miliknya dipegang Kaoru. Wanita tadi pun merasa senang karena berhasil menemukan orang yang ia maksud. Ia pun segera meminta fotografernya untuk mengambil gambar Onizuka. Sesampainya di sekolah, Onizuka bertemu dengan Ayano dan ayahnya yang juga merupakan petinggi di sekolah tempat Onizuka mengajar. Ayah Ayano memberitahu jika Ayano akan pindah sekolah ke London, beralih ke ruang kelas tempat Onizuka mengajar. Sepertinya murid-murid Onizuka protes karena Onizuka mengajar dengan tidak becus. Sepulang sekolah, Onizuka menyusul Michelle yang akan diajar oleh siswa lain. Melihat hal itu, Onizuka malah sengaja membuat taruhan siapa yang akan menang dan mengajak Ayano untuk mempertaruhkan uangnya. Ternyata hal itu Onizuka lakukan untuk membantu Michelle memikat Ayano.
Pertandingan pun dimulai. Dalam sekali pukul, Michelle langsung tergeletak. Ayano yang menebak pertandingannya pun akan membosankan pergi berlalu begitu saja. Melihat Ayano pergi, Michelle bangkit dan menghajar lawannya meski berkali-kali ia harus terjatuh. Tiba-tiba wartawan perempuan itu datang berusaha menghentikan pertarungan itu. Tapi Onizuka mencegahnya untuk tidak ikut campur. Meski akhirnya Michelle kalah, Onizuka mengatakan pada muridnya itu setidaknya ia sudah memberikan segalanya untuk Ayano, wanita yang ia sukai. Sesampainya di rumah, orang tuanya heran putranya babak belur. Onizuka mengatakan jika Michelle baru saja membuktikan kejantanannya di hadapan wanita yang ia sukai. Di lain sisi, wartawan perempuan itu memberitahu pimpinan redaksi jika Onizuka menyamar menjadi seorang guru. Bukannya mendapat apresiasi, ia malah dipindah tugaskan di berita lokal. Saat Onizuka akan memulai mengajar, gara-gara perkelahian beberapa hari yang lalu, salah seorang siswa bernama Chusonji meminta Onizuka untuk pergi karena ia terlihat tidak seperti guru pada umumnya. Tiba-tiba Ayano pergi meninggalkan ruang kelas dan disusul oleh Michelle. Ayano kemudian menemui kakek tua yang suka duduk di pinggir jalan. Ia berpamitan jika esok ia akan meninggalkan kota Horobine untuk pindah ke London. Mengetahui Ayano akan pindah ke London membuat Michelle tampak murung dan kembali mengobrol dengan sapinya yang bernama Patricia. Onizuka kemudian menghampiri Michelle yang sedang mengobrol dengan Patricia. Michelle menceritakan jika Ayano berubah setelah taman hiburan milik keluarganya tutup. Saat akan berangkat ke sekolah bersama Michelle, tiba-tiba di tengah jalan Kaoru sudah menunggu untuk mewawancarai Onizuka. Kaoru meminta Onizuka untuk jujur dan mengaku siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi Onizuka malah bingung dengan apa yang sedang dibicarakan Kaoru. Onizuka tiba-tiba lari setelah melihat balon udara yang mengembang. Ternyata kakek tua yang mengembangkan balon udara itu. Dari atas balon udara, Onizuka mengatakan bahwa bukan dirinya lah pelaku pembunuhan berantai. Saat balon sudah mulai terbang, dengan sengaja Onizuka malah memotong tali pengaitnya. Hingga membuat balon yang dinaikinya bersama Ayano terbang bebas di udara. Hingga mendarat di tengah lapangan upacara sekolah yang dipimpin ayah Ayano dan membuat banyak orang khawatir. Malam harinya, Kaoru masih mengikuti Onizuka dan masih saja belum yakin jika Onizuka adalah seorang guru. Tiba-tiba ada pria yang memanggil namanya sambil berlari. Ternyata pria itu adalah pelaku yang sebenarnya. Saat sedang asik mengobrol dengan temannya, Onizuka kembali mendapati Michelle mengajak ngobrol Patricia si sapi. Di sekolah, kelas 2C menjadi sangat gaduh ketika bukan Onizuka yang mengajarnya. Bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan guru mereka. Tiba-tiba Onizuka masuk kelas dan mengatakan pada Michelle jika Ayano hilang. Michelle kemudian berdiri dan berlari keluar diikuti siswa yang lainnya. Michelle bersikeras untuk menemui Ayano, tapi dihalang-halangi. Ternyata Michelle ingin minta maaf atas kejadian setahun yang lalu. Di mana saat itu tidak ada seorang pun yang menyukai Ayano karena apa yang dilakukan ayahnya. Saat ayah Ayano mengatakan Michelle sampah, Onizuka pun langsung pasang badan melindungi siswanya. Onizuka juga mengatakan jika ayah Ayano adalah sampahnya, kemudian membanting ayah Ayano yang akan memukul Onizuka. Hal berani itu pun membuat seluruh orang tercengang. Demi menghentikan kereta Ayano, Onizuka berdiri di tengah rel hingga membuat kereta berhenti kemudian membawa kabur Ayano. Mobil Onizuka pun dikejar polisi. Sedangkan Michelle berusaha menghentikan pembongkaran sekolah lama. Onizuka dan Ayano pun menyusul Michelle ke sekolah lama dan mengejutkannya di sana sudah banyak teman-teman Ayano yang menunggu. Onizuka pun menanyakan apa yang akan dilakukan Ayano selanjutnya.
Ayano berjalan menghampiri teman-teman satu kelasnya sambil tersenyum. Kemudian mereka masuk ke dalam kelas dan Onizuka memperkenalkan diri sebagai guru mereka. Saat itu juga anak-anak bersorak dan bertepuk tangan. Tiba-tiba polisi datang meminta Onizuka melepaskan sandranya. Padahal itu adalah murid-muridnya di sekolah. Dengan santainya, ia keluar menemui polisi yang mengepungnya. Ternyata ia bermaksud mengambil surat cinta Michelle yang terjatuh. Suasana pun menjadi kacau saat itu. Michelle berteriak dan meminta agar Ayano tidak pergi. Tiba-tiba jam yang sudah lama mati tiba-tiba saja berbunyi kembali dan membuat orang-orang tercengang. Akhirnya Ayano memberi jawaban jika dirinya akan tetap tinggal di kota mereka. Dari belakang kerumunan, orang tua Michelle memberi tepuk tangan. Ayano kemudian meminta izin jika dirinya tidak perlu ke London karena ia sudah menemukan banyak teman. Akhirnya penjahat asli pun menyerahkan diri. Dan 3 minggu kemudian Onizuka pergi meninggalkan kota Horobinai. Kaoru pun akhirnya memiliki tema tulisan yang lebih menarik daripada tulisan kriminal yang sebelumnya ia kejar mati-matian. Kini memasuki musim dingin di tahun 1999. Kaoru menuliskan artikel tentang Onizuka. Akhirnya juga Kaoru mendapatkan jabatan baru sebagai kepala sumber daya manusia di kantornya. Pak Camat jadi camat dan film pun camat.